lagi di Midnight Live. Nah, tentunya di segmen ini kita punya bintang tamu. Seorang musisi muda berbakat. Ya, langsung saja kita sambut Maisha Juan. Maisha, apa kabar? Baik. Silahkan duduk. Penonton langsung melek ya. Tadi nguap aja. Maisha ini baru berusia 19 tahun. Betul, Kak. Masih muda banget ya. Beda 1,5 tahun lah. 1 tahun. Berapa tahun yang lalu tuh? 20 tahun kayaknya. Maisha, kamu memang dari kecil itu cita-citanya pengen jadi penyanyi? Enggak. Atau memang disuruh sama orang tua? Disuruh. Oh iya? Kok kamu mau aja sih? Ya, namanya hidup ya, nggak punya pilihan kan. Kalau anak kecil kan nggak punya pilihan. Oh, gitu. Cuman ngikutin apa yang disuruh sama orang tua. Dulu sih gitu. Tapi enjoy nggak? Dulu nggak. Aku baru enjoy-nya kayak 2 tahun terakhir. Oke. Iya, jadi aku kan masih muda juga kan, Kak. Aku 2 tahun terakhir juga masih 17 tahun kan. Iya, Maksudnya benar. semasa remaja itu, dari aku kecil sampai remaja itu disuruh nyanyi segala macem, nggak pernah mau. Usia berapa tuh tepatnya pertama kali kamu disuruh nyanyi? 4 SD pokoknya, kelas 4 SD aja Oke. pokoknya. Umur berapa ya, itu sekitar 8. 8 ya? 8 tahun. 8 atau 9 ya? Mungkin ya. Oke. Iya, terus akhirnya disuruh nyanyi. Digembleng tuh. Digembleng, tapi memang dulu nggak punya pilihan, jadi apapun yang nggak disuka tetap disuruh, ya udah biarin aja gitu, dijalanin aja. Emangnya orang tua nggak pernah nanya kamu apa cita-cita kamu? Pernah. Mama tahu betul passion aku tuh lebih ke akademik. Oke. Aku pengennya, aku tuh anak kutu buku, bukan kutu buku sih Kak, aku suka banget belajar, tapi nggak suka baca buku ya, cuman suka banget belajar. Ngafalin sesuatu, mempelajari sesuatu tuh suka gitu. Jadi udah kelihatan nih anak kayaknya bakal arahnya masuk S1 ke PTN, habis itu langsung kerja di kantor gitu. Cuman mama waktu itu bilangnya kalau nyari kerja di Indonesia sekarang kalau cuman modal pinter-pinteran doang nggak semudah itu gitu. Jadi harus punya skill. Masa sih? Gimana tuh kalau boleh tahu kenyataannya? Penonton yang lebih tahu lah. Iya. Oh gitu. Ini kebalik ya. Karena kan biasanya anak mau nyanyi, orang tua justru nyuruhnya kamu fokus pendidikan, fokus belajar. Ini kebalik, anaknya mau belajar, orang tuanya Mau yang non akademik. udah kamu nyanyi aja. Oh gitu ya. Iya, karena mungkin dulu ngelihatnya ini anak kerjaannya kan belajar mulu. Jadi socialize-nya agak kurang gitu. Oh iya, ya bener juga sih ya. Sosialisasi kan penting juga sekarang kan, mencari koneksi. Terus aku orangnya jadi apatis gitu loh. Anaknya jadi kayak pedulinya cuma sama diri sendiri doang. Karena kan logik banget kan. Oke. Jadi agak nir empati dulu tuh waktu kecil. Jadi fokusnya sama hidup sendiri. Pekerjaanku sendiri, pelajaranku sendiri. Terus ngelihatnya ini anak waktu itu disuruh guru ikut FLS 2N. Kayak lomba-lomba nasional gitu loh Kak. Sama guru, terus mama mikir, ini anak emang bisa nyanyi gitu. Pas disuruh nyanyi, wah bisa, langsung dilesin. Langsung dilesin. Pokoknya aku rumah tuh daerah Serang, aku les di BSD sama di Jakarta Barat. Dan itu hampir setiap hari aku ke Jakarta pulang sekolah. Support banget berarti ya? Iya, mama tuh tipe gitu. Jadi kalau udah ngelihat anaknya punya potensi, digasin terus sampai mentok. Oke, kebetulan saya dulu juga kutu buku. Ya. Kutunya buku? Ya, ya. Bener banget. Bukunya sampai kutuan. Ya. Iya. Saya kalau ke kelas tuh bawanya begini. Ya. Gitu ya? Iya, biasa. Emang udah makin malam makin aneh orangnya. Gak apa-apa Kak. Emang aneh semua yang ada di sini. Ketutup muka aja ya kita semua ya. Pelajaran favorit kamu waktu sekolah? Banyak, tapi yang paling suka matematika. Oh iya? Bukannya susah tuh matematika? Bahasa Inggris. Enggak, aku sukanya karena mungkin aku nggak tahu ya. Cuman banyak banget anak-anak yang tidak menyukai matematika karena first impression mereka tuh jelek. Jadi sekalinya dikasih pelajaran matematika bagi mereka langsung susah gitu. Tapi aku tuh belajar matematika dari TK Kak. Jadi dari TK aku ikut Sempoa. Oh Sempoa iya, kan iya, mempermudah seluruh kalkulasi matematika kan. Jadi first impression aku terhadap matematika tuh baik.
Oke. Semua bisa di-solve dengan cara gitu. Bisa ngitung cepet tuh ya? Dulu bisa bener-bener yang pakai alat kan, sampai alatnya dihilangin pun masih bisa ngebayangin gitu. Jadi pas udah SD, saat orang-orang baru belajar berapa tambah berapa, aku udah pembagian berapa ribu, bagi berapa ribu gitu. Kalau penonton ini kan dulu pelajaran favoritnya fisika, ya. Kelihatan banget. Iya, soalnya banyak gaya kan. Sekarang gimana kamu membagi waktu antara menyanyi dan sekolah dan belajar? Sekarang aku kuliah kan, Oke. aku semester 3. Sebenarnya dibilang gampang enggak sama sekali, karena aku juga ngambil jurusannya agak-agak, aku ngambilnya jurusan sistem informasi. Oke. Jadi belajar informatika. Dibilang mudah, enggak sama sekali. Aku berapa kali juga kena semester pendek gitu. Cuman mungkin senangnya adalah di kampusku itu emang membantu lah. Maksudnya mereka tahu betul aku punya kesibukan gitu. Cuman yang paling bisa dilakukan adalah kalau misalnya emang nggak ada jadwal kerja, fokusin ke belajar gitu. Cuman emang jadinya waktu istirahatnya agak kurang ya. Sekarang aku lagi libur sih Kak. Iya, tapi waktu itu waktu lagi padat-padatnya seperti itu. Jadi di saat orang-orang main ya paling jam main kita agak kepotong gitu. Iya. Harus ada yang dikorbankan. Ada yang ya. dikorbankan. Tapi di kampus nggak ada yang bully kamu kan? Sekarang sih nggak ada ya, karena saya juga nggak mau dibully. Agak keras bisa lawan. Lawan. Iya. Itu Iya. dia. Kalau sekarang nggak, bahkan justru saya sangat tidak mentoleransi bullying. Di kampus pasti ada aja Kak orang-orang yang kayak gitu, pasti ada aja kan. Cuman kan yang kita bisa lakukan adalah speak up kalau ada yang salah. Justru orang-orang tuh yang aku bingung zaman sekarang, kalau ada sesuatu hal yang salah di depan mata, cenderung lebih diem. Udah menghindar, jauhin gitu. Menurutku diem tuh lebih bahaya. Aku memilih untuk ngomong dan membenarkan sesuatu yang salah di depan mata aku gitu. Kalau diem kan dibiarin yang salah kan. Iya. Harus berani speak up. Iya, kadang orang takut resiko, takut dijudge kanan kiri gitu. Bener. Kalau penonton mending diem aja deh ya. Kalau bergerak bahaya soalnya. Kegoncang bumi ya. Kita bicara soal lagu kamu sekarang ya. Wah, ini beberapa waktu lalu, berapa bulan lalu kamu merilis single berjudul Setidaknya. Iya. Apa makna dari lagu ini? Ini cerita sih dari POV cewek, jadi tentang sepasang kekasih yang terjebak dalam hubungan tanpa status. Terus udah berjalannya waktu, mereka saling tahu nih mereka saling sayang, tapi akhirnya harus diudahin karena si cowok udah punya cewek yang diseriusin. Waduh. Kalau di rumus matematika ada hitung-hitungannya tuh ya. Iya. Mau tahu nggak hitung-hitungannya? Apa? Seberapa banyak serpihan hati kamu ketika diputuskan oleh mantan kamu? Hitung tuh serpihan hatinya tuh. Nggak kehitung. Nggak Kak. kehitung ya. Iya. Pernah kamu mengalami hal itu? Pernah lagi. Aduh. Iya, jadi waktu ini kan yang bikin Kak Ade Govinda kan. Sebenarnya Kak Ade membuat lagu ini bukan berdasarkan cerita aku. Cuman waktu dikasih lagunya ke aku lagi ngerasain hal yang sama persis. Oh iya? Iya, jadi menjodoh kali. Waktu menyanyikan itu benar-benar meresapi banget ya? Iya, lihat aja video klipnya deh. Gambarannya begitu. Kita nggak usah lihat video klipnya, nanti juga Masya perform di sini. Gitu. Tapi ada video klipnya nih, udah kita putar. Oh iya. Ya. Nah, Masya, kamu kan usianya masih sangat muda, 19 tahun. Mimpi besar ke depan itu akan, ya susah juga sih, masih 19 tahun gitu loh. Masih banyak mimpinya pasti kan, tapi mimpi besar kamu tuh apa sih ke depan? Mimpi paling besar, pasti pengen punya konser yang besar ya kan, konser, iya. Tapi untuk terdekat aku pengen banget punya album, aku pengen ngerilis lagu yang aku tulis sendiri gitu. Terus aku punya mimpi pengen main film sih, film layar lebar yang bagus gitu. Amin. Iya, ya kayak gitu-gitu sih mimpi aku. Iya. Iya, dulu mimpiku di akademik banyak banget Kak, setelah itu berubah semua jadi ke entertainment semua. Iya. Tapi yang jelas harus lulus dulu ya, Iya. kuliahnya fokus dulu, baru setelah itu makin lebih leluasa. Untuk bekerja ya Untuk kan. bekerja, untuk melebarkan sayap, ya. Nggak cuma dari musik, film, iklan, semua pokoknya ya.
Tapi itu juga pasti butuh pengorbanan tadi. Iya. Dalam 5 tahun aja deh, nggak usah panjang-panjang. Dalam 5 tahun, apa yang menjadi impian kamu? Oh kalau 5 tahun jelas album sih. Album? Iya, Oke. itu jelas Itu prioritas banget. kamu tuh album? Itu prioritas. Aku sangat ingin, karena gini, aku kan baru mencintai musik 2 tahun terakhir kan. Iya. Jadi aku mulai merasa kayak ternyata musik tuh akan jauh lebih berasa kalau kita yang menciptakan langsung gitu, from the scratch gitu kan. Oke. Jadi pengen banget albumnya banyak lagu-lagu yang aku bikin sendiri. Terus aku juga pengen dalam 5 tahun terakhir collab sama orang-orang hebat lainnya. Karena kan Indah, Kak Ade Govinda, Iya, masih banyak betul songwriter sekali. lain yang aku pengen banget juga kerja sama Oke. bareng. Semoga semua tercapai ya. Amin. Itu dalam jangka 5 tahun. 5 tahun. Kalau jangka 10 tahun misalnya mau nyalek nggak? Hah? Kali aja ada tawaran. Kelihatannya muka saya mau apa enggak? Yang nawarin sih mau banget kayaknya ya. Ya siapa tahu kan. Habis nyanyi nyalek ya. Pengalaman banget kayaknya banyak yang terjadi ya. Ya udah, kalau gitu semoga karir kamu tetap konsisten, Amin. panjang. Amin, doain ya Kak. Amin. Tapi kalau kamu lihat sebenarnya apa sih rahasia seorang musisi untuk bisa bertahan dalam industri hiburan yang semakin kompetitif? Apa yang diperlukan? Apalagi ada AI ya teman-teman, Iya. semuanya semua makin mudah, persaingan makin ketat gitu. Tapi menurut aku apa yang indah dari seorang musisi adalah seninya, karena seni itu munculnya hanya dari manusia kan. Feeling perasaan yang nggak bisa digantiin sama apapun gitu. Jadi yang paling benar adalah be yourself, don't think too much, nggak usah dipikirin lama-lama, langsung dilakuin aja. Terus keluarin semua karakter dan ide-ide kreativitas yang kalian punya, karena itu yang paling mahal dan gak bisa diduplicate sebenarnya. Apalagi sekarang banyak kan orang-orang yang bikin karya duplikat semua gitu. Tapi menurutku saat kita punya ide yang pure, punya seni yang pure, itu bakal kelihatan banget kok gitu. Dan orang pasti nyampe Ya. gitu. Apalagi kalau itu dari hati kita gitu sih. Keren. Masya, sukses selalu. Terima kasih Kak. Sehat selalu. Kakak juga. Karir kamu masih panjang. Iya. Kita akan nantikan tentunya karya-karya dari Masya selanjutnya ya. Amin. Seperti apa. Baik. Dan langsung saja kita saksikan penampilan dari Masya Yeay. dengan lagu Setidaknya. Yuhu. Ini kisahku yang cukup berat, lelah dengan yang namanya harap. Sepertinya aku menebakmu, ada yang menyerah dan tak tentu arah. Hati tenggelam terlalu dalam, sedang kau tak berani menyelam. Bila kau tak ingin ucapkanlah, jangan tinggal diam, bisu lalu hilang. Setidaknya aku pernah berjuang, setidaknya ingin kau juga berjuang. Meski mungkin kau ada dekat yang lain, dulu kau mengejarku bukan main. Setidaknya
Setidaknya ingin kau juga berjuang, meski mungkin kau ada dekat yang lain. Dulu kau mengejarku, bukan main. Setidaknya bilang pisah yang berani, jangan hanya bilang cinta yang bernyali. Meski cukup sedih bila kau tinggalkan, tapi lebih sedih bila aku kau gantungkan. Setidaknya aku pernah berjuang ingin kau juga berjuang, meski kau ada dekat yang lain. Dulu kau mengejarku, bukan main. Setidaknya bilang pisah yang berani, jangan hanya bilang cinta yang bernyali. Meski cukup sedih bila kau tinggalkan, tapi lebih sedih bila aku kau gantungkan. Tapi paling sedih bila aku digantikan. Download Metro TV Extend sekarang.